Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan buat. Dia seorang pengangguran. Hobinya adalah duduk di warnet dan bermain game. Makan semangkuk mie instan saat lapar. Pulang dan tidur ketika mengantuk. Hidupnya sangat sederhana dan berulang. Tapi malam ini, dia baru saja menyelesaikan game. Tiba-tiba menerima panggilan dari seorang wanita muda. Katanya dia meninggalkan ponsel di warnet dan memintanya untuk mengembalikan ke rumahnya. Tentunya dia akan mendapat bayaran. Pria ini tergoda, tapi dia tidak tahu dia akan menghadapi bencana. Namanya adalah Kwon Yo. Dia pernah menjadi pemain taekwondo nasional, tapi dikeluarkan dari tim karena dugaan kekerasan. Sekarang dia menjadi pengangguran dan bermain game setiap hari. Dia juga merupakan ketua tim dalam game. Saya dapat melihat bahwa dia sangat bertanggung jawab untuk melindungi para pemain. Dia melawan musuh sendirian. Seringkali dia mengorbankan dirinya sendiri sebagai imbalan atas kemenangan tim. Dia memiliki kepercayaan dari para pemain. Permainan berakhir. Rekan satu tim mengusulkan untuk makan malam bersama. Tapi Kwon Yo melihat dompetnya yang kosong. Dia berbohong dan menolak ajakan itu. Karena sebenarnya dia hanyalah seorang pengangguran. Apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak kaya. Dan sang ibu bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Selanjutnya, setelah menerima panggilan, Kwon Yo membawa ponsel itu dan datang ke alamat yang diberikan oleh wanita di telepon. Dia meletakkan ponsel di tempat tidur dan mengambil uangnya. Sebelum pergi, dia mengingatkan wanita itu untuk menutup pintu. Keesokan harinya, Kwon Yo yang tertidur di rumah baru saja bangun. Tiba-tiba kenop pintu bergerak. Dia bahkan belum pergi untuk memeriksa. Tiba-tiba sekelompok polisi masuk dan menangkapnya. Dia didakwa atas pemerkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur. Korbannya adalah wanita kemarin. Padahal dia tidak bertemu wanita itu. Tentu saja Kwon Yo mengaku tidak bersalah. Tapi saat polisi di rumah Kwon Yo, mereka menemukan pisau berdarah dan darah tangan Kwon Yo. Ini membuat Kwon Yo tidak bisa melawan. Bersama dengan barang bukti yang ditemukan pada korban, pemeriksaan dan pemantauan tempat kejadian, semuanya mengarah pada Kwon Yo. Apakah itu benar-benar dia? Saat seluruh dunia menyumpahi Kwon Yo, ada seseorang yang mempercayai Kwon Yo tidak bersalah. Dan dia adalah ibu Kwon Yo. Setelah dia mengetahui berita itu, dia membuat keluhan keras di kantor polisi. Tapi itu tidak berhasil. Jadi dia pergi untuk membagikan brosur di jalan. Tapi orang-orang justru menghinanya. Bersama Min Chon Sang, pengacara terpilih secara nasional, yang membela Kwon Yo. Tapi dengan banyak bukti itu, Kwon Yo tidak bisa mengelak untuk hukuman penjara seumur hidup. Bagi Kwon Yo dan sang ibu, ini merupakan pukulan fatal. Sang ibu tidak percaya kalau Kwon Yo akan melakukan hal seperti itu. Dia bersikeras menyuruh pengacara Min untuk mengajukan banding. Sang ibu terus melakukan protes. Dia ingin mencari kebenaran. Saat sang ibu sibuk dengan semua ini, Kwon Yo berada di penjara, menjalani hari-hari gelap. Penjara tempat Kwon Yo ini, terdapat seorang pria besar bernama Ma Deok-soo. Dia memiliki geng di penjara. Dia merupakan orang yang tidak bisa dihindari semua orang di penjara. Tapi Kwon Yo baru saja masuk penjara. Dia langsung berhadapan dengan Ma Deok-soo. Karena Ma Deok-soo menertawakan kejahatan Kwon Yo, sehingga dia memukul titik lemah Kwon Yo. Karena marah, Kwon Yo menabraknya. Hal ini membuat bawahan Ma Deok-soo memukulinya. Kwon Yo mengerti. Ma Deok-soo menginjak-injaknya. Setelah kejadian ini, Kwon Yo menjadi sasaran Ma Deok-soo. Saat menata pemesanan, dia ditangkap oleh Ma Deok-soo. Dia dihina, hingga Kwon Yo tidak tahan lagi. Saat dikurung, Kwon Yo menggigit arteri untuk bunuh diri. Tapi dia selamat. Setelah itu, sang ibu mengunjunginya. Dia melihat anaknya yang lesu dan tidak bernyawa. Dia menahan air matanya dan memberitahu Kwon Yo. Dia tidak ingin punya anak pemerkosa. Kalau tidak ingin disebut pemerkosa seumur hidup, maka dia harus bertahan. Karena sang ibu akan menemukan jalan untuk mengeluarkannya dari penjara. Ucapan dari ibunya menjadi satu-satunya harapan bagi Kwon Yo. Dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia tidak lagi meninggalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan lagi kemenangannya. Dia berolahraga di sel setiap hari. Saat Ma Deok-soo memukulnya, dia akan kabur. Jika tidak bisa lari, maka dia harus bertahan. Belum terlambat untuk membalas dendam selama 10 tahun. Kwon Yo menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Setelah itu, ketika Ma Deok-soo datang untuk mengalahkan Kwon Yo tidak lagi bertahan. Dia berlari ke bengkel kerja. Untuk bertahan dia mencari alat untuk dijadikan senjata. Ia membuat katapel sederhana. Tak diduga, dia mampu menembak beberapa bawahan Ma Deok-soo. Kemudian dia bertemu Ma Deok-soo di ruang pesanan. Dia menyerangnya setelah penghinaan yang dia dapatkan. Sekarang dia telah membalasnya. Saat ini, sipir mengawal Kwon Yo, bukan menuju sel. Tapi karena ada yang mengunjungi Kwon Yo datang ke ruang kunjungan dengan bersemangat, berharap akan ada kabar baik dari sang ibu. Karena saat kunjungan terakhir, sang ibu memberitahunya kalau ada yang menghubunginya, dan sang ibu akan menemuinya. Apakah ada berita kali ini? Setelah datang ke ruang kunjungan,
Dia hanya bertemu pengacara Min. Kwon Yo bertanya kepada pengacara Min, di mana ibunya? Tapi dia mendapatkan sertifikat kematian. Pengacara Min mengatakan ibunya bunuh diri. Tapi Kwon Yo tidak percaya. Dia tahu kalau sang ibu tidak akan menyerah. Jadi dia tidak bisa berpikir. Tapi melihat sertifikat kematian itu, Kwon Yo merasa hancur dan menangis. Dia ingin mencari tahu kebenarannya. Tapi dia dipenjara. Dia tidak berdaya. Polisi juga tidak setuju dengan pengacara Min tentang pembebasan bersyarat untuk pemakaman. Penjara adalah sangkar. Dia terjebak di dalamnya untuk mencari kebenaran. Entah itu untuk mengetahui kematian ibu, tapi tetap saja harapan dari ibunya, yaitu membuktikan kalau dia tidak bersalah. Tapi Kwon Yo harus keluar dulu. Sedangkan keamanan di penjara ketat, jadi susah untuk melarikan diri. Kwon Yo harus membuat rencana lain. Dia menyembunyikan pisau di tubuhnya. Ketika Ma Deok-su memprovokasi lagi, dia menyerangnya. Kemudian, di hadapan sipir, dia menikam lagi. Tapi menikam dirinya sendiri. Pisau ini akan membawanya keluar dari penjara. Dia dan Ma Deok-su dibawa oleh ambulans sesuai rencana. Mereka menuju rumah sakit di luar penjara. Dalam perjalanan, Kwon Yo mengambil kesempatan. Sipir pun tidak menyangka. Dengan menggunakan jarum, dia mengancam sipir untuk memberikan kunci borgol. Akhirnya dia sukses. Kaburnya Kwon Yo menjadi berita utama nasional. Polisi pun mencari Kwon Yo di seluruh kota. Dan dia saat ini berada di kantor pengacara Min. Karena dia ingin tahu siapa orang yang menghubungi ibunya. Jadi dia mencari pengacara Min. Untuk itu, pengacara Min berkata kalau itu laporan palsu, dan memberikan kalung peninggalan ibunya. Dia membujuk Kwon Yo untuk menyerahkan diri. Kwon Yo sadar kalau ada sesuatu yang salah, jadi dia kabur lewat jendela. Dan polisi masuk ke ruangan itu. Kwon Yo datang ke warnet tanpa petunjuk, dan masuk ke email, ingin mencari informasi yang bermanfaat. Tapi dia tidak menemukan apa-apa. Sebaliknya, pemilik warnet mulai memperhatikan dirinya. Tepat ketika Kwon Yo hendak pergi lagi, ada sebuah video muncul di layar. Dan Kwon Yo mengenali animasi itu. Ini dibuat oleh rekan setimnya, Teolbo. Teolbo menemukan semua keraguan dalam kasus ini. Jadi dia membuat animasi, dan mengirimnya ke semua stasiun TV. Tapi untuk beberapa alasan, animasi ini dicekal oleh stasiun TV dan tidak diputar. Semua ini membuktikan, Kwon Yo telah dijebak. Setelah itu, Kwon Yo menerima telepon dari Teolbo, dan mengajaknya bertemu. Tetapi ketika Kwon Yo sampai di sana, identitas Teolbo adalah bukan seorang pria, melainkan seorang gadis muda. Tapi dia tampaknya memiliki fobia sosial yang parah. Tidak bisa berbicara dengan orang secara langsung. Bahkan bertatap muka. Dia hanya bisa berkomunikasi lewat ponsel. Tapi ini tidak mempengaruhi Teolbo menjadi peretas komputer yang jenius. Akhirnya Kwon Yo ikut ke rumah Teolbo. Di sana dia bertemu rekan satu tim lainnya. Di antara mereka, ada Demolition yang bisa membuat efek khusus film, Profesor Universitas Arsitektur, Yobai Kuimi, dan reparasi sirkuit, Yongdosa. Selain itu, ada dua orang lainnya yang tidak hadir. Mereka merupakan rekan tim game, jadi mereka melihat video yang dibuat oleh Teolbo, dan langsung datang untuk menolong Kwon Yo. Mereka semua percaya pada Kwon Yo, karena dia kapten yang memiliki dedikasi, sehingga tidak mungkin menjadi pemerkosa. Setelah semua orang makan dan minum, Teolbo mengangkat taplak meja. Meja makan pun menjadi sebuah layar. Teolbo pun mengeluarkan semua keraguannya, dan menampilkan ke layar. Mereka menemukan titik puncak kasus ini, yaitu sebuah truk pengantar. Semua kasus yang mirip situasi Kwon Yo akhirnya berakhir ke tempat rongsokan, dan saling berhubungan. Setelah menentukan titik temu, Kwon Yo bersama Demolition datang ke tempat rongsokan untuk mencari tahu. Saat di sana, mereka melihat truk yang sama di lokasi kejadian. Ada juga beberapa pria yang menggunakan jas, yang sedang meninggalkan lokasi. Sedangkan Kwon Yo bergegas mengikuti mobil itu, dan Demolition berada di tempat rongsokan, mengawasi truk itu. Kwon Yo mengikuti mobil itu ke rumah besar. Mereka membawa tempat alat musik cello dan pergi. Kwon Yo menyelinap masuk untuk memeriksa, tapi dia melihat pemandangan yang menyeramkan. Ada noda darah di mana-mana di dalam rumah itu, dan sekelompok orang sedang membersihkan lokasi itu, memindahkan furnitur penuh darah itu, mengganti dengan furnitur yang sama, dan membersihkan semua darah di lantai dengan menggunakan alat khusus. Akhirnya, dengan alat pencari noda darah, untuk memastikan tidak ada yang ketinggalan. Mereka sangat detail. Ini pembunuhan atau penyiksaan? Mengapa ditutupi seperti ini? Demolition masih memantau di tempat rongsokan, dan menemukan pria berjas itu kembali. Mereka memindahkan tempat alat musik cello ke truk putih, dan menyamarkan truk dengan mengganti stikernya. Kemudian melaju ke sebuah gedung. Tapi di gedung ini, tidak sembarang orang bisa masuk. Tapi dengan bantuan rekan satu tim, Kwon Yo berhasil menyelinap ke dalam gedung, dan menemukan tempat alat musik cello itu. Saat dibuka isinya mayat. Mayat itu adalah pria yang ada foto. Saat ingin memeriksa lebih lanjut, ada yang datang, dan Kwon Yo hanya bisa bersembunyi di kegelapan. Mereka masuk, dan mereka seperti kelompok yang membersihkan lokasi tadi. Mereka memalsukan tempat kejadian itu menjadi tempat kencan, dan meninggalkan jejak wanita lain.
Jelas mereka ingin melakukan rekayasa alur pembunuhan dengan menyalahkan si wanita. Semuanya selesai. Ini jelas merupakan rantai industri. Orang kaya merekayasa pembunuhan dengan membersihkan jejak pelaku dan menggunakan orang lain sebagai kambing hitam. Kwon Yo adalah salah satu kambing hitam. Tapi siapa yang berada di balik layar? Kwon Yo dan timnya memutuskan untuk memulai dengan itu. Mereka menyelidiki wanita yang akan dijadikan kambing hitam. Mereka meretas ponsel wanita itu dan menginstal penyadap di ponsel itu. Mereka berhasil mendapatkan lokasi pelaku. Wanita ini bertanggung jawab untuk mengalihkan korban, untuk pergi ke lokasi kejadian dan menyelesaikan kasus. Tapi tanpa diduga, Kwon Yo selangkah terlambat. Wanita yang dikambing hitamkan telah pergi dan Kwon Yo mengikutinya. Tapi dia ditangkap oleh Ma Deok-su. Bagaimana dia bisa keluar? Bagaimana bisa tahu lokasi Kwon Yo? Tapi, Kwon Yo tidak punya energi untuk memikirkan ini. Ma Deok-su menangkap Kwon Yo, berniat untuk balas dendam, dan memukulinya. Setelah penyiksaan itu, Ma Deok-su mengambil pisau dan mendekati Kwon Yo. Ia berniat untuk membunuhnya. Di saat genting ini, Taeolbo menelepon polisi untuk menyelamatkan Kwon Yo. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, detektor sinyal milik Taeolbo menemukan alat pelacak di badan Kwon Yo. Karena ini, keberadaan Kwon Yo selalu ditemukan. Tapi di luar dugaan, alat pelacak itu berada di kalung peninggalan sang ibu. Dan kalung ini diberikan kepadanya oleh pengacara Min. Tidak usah dikatakan lagi, pelaku di balik semua ini adalah pengacara Min. Ketika Kwon Yo pergi ke gedung untuk memeriksa tempat alat musik itu, pengacara Min menggunakan kamera pengawas untuk mengawasi Kwon Yo. Jadi yang merancang semua ini adalah dia. Dia yang melaporkan lokasi Kwon Yo ke polisi dan bekerja sama dengan penjara untuk melepaskan Ma Deok-su. Semua untuk membuat Kwon Yo kembali ke penjara dan menutupi kebenaran kematian ibu Kwon Yo disebabkan oleh pengacara Min juga. Pertarungan Kwon Yo dan pengacara Min resmi dimulai. Kwon Yo dibantu oleh rekan satu timnya. Mereka menghancurkan adegan yang diatur oleh pengacara Min. Tidak apa-apa, pengacara Min mencari orang lagi dan mengatur ulang TKP. Tapi ada media yang datang ke lokasi tersebut. Ternyata pelakunya adalah putri presiden yang baru bangun di tempat tidur TKP. Kejadian ini sangat menarik minat media untuk dipublikasi. Hal ini juga merusak hubungan kerja sama pengacara Min. Akhirnya, Kwon Yo menyelinap ke markas rahasia pengacara Min sendirian. Pengacara Min telah berada di sana selama bertahun-tahun. Dia memiliki bukti untuk setiap kasus. Pengacara Min ingin menghancurkannya sebelum diambil Kwon Yo. Tapi dia dipukuli. Dan Kwon Yo ingin menyalin semua informasi untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi dia mendapat panggilan dari Ma Deok-su. Dia menemukan markas Taeolbo dan semua orang ditangkap. Sedangkan pengacara Min di sebelahnya tertawa. Dia telah mengatur segalanya. Jika dia tidak menelepon dalam 10 menit, rekan timnya akan mati. Tetapi menyalin bukti ini membutuhkan waktu 30 menit. Sehingga Kwon Yo hanya memiliki dua pilihan. Menukarkan nyawa rekan setim dengan bukti, atau menyerahkan bukti untuk nyawa rekan setim. Pengacara Min menghasutnya. Tapi Kwon Yo mengikuti ucapan pengacara Min dan memilih menyelamatkan rekan satu tim. Ketika dia tiba, Ma Deok-su sedang mengumpulkan cairan tubuh Taeolbo. Dia akan dijadikan kambing hitam berikutnya. Saat itu Kwon Yo mematikan lampu. Dengan keuntungan dalam kegelapan, dia memukul semua anak buah Ma Deok-su dan kabur bersama rekan timnya. Tapi saat ini, pengacara Min menggunakan kasus pembunuhan yang baru untuk menuduh Kwon Yo lagi. Polisi mencari Kwon Yo dan timnya di seluruh kota. Jika tertangkap polisi, maka tidak ada jalan selain mempublikasikan kebenaran. Dan Kwon Yo memutuskan untuk mencobanya. Mereka pergi ke stasiun TV, menggunakan stasiun TV untuk mengungkap kebenaran. Dan Kwon Yo bertanggung jawab untuk menarik perhatian polisi. Taeolbo bertanggung jawab untuk meretas stasiun TV. Sisanya bertanggung jawab untuk memasang jebakan. Di bawah usaha mereka, polisi berhasil mengepung mereka. Kwon Yo hanya bisa keluar dari mobil dan menyerah. Dan pengacara Min yang melihat semua ini melalui kamera, melompat dengan gembira. Apakah masalah sudah selesai seperti ini? Apakah Kwon Yo tidak bisa membuktikan dirinya tidak bersalah? Tidak, tapi pengacara Min tidak pernah menyangka. Ketika pengacara Min selesai tertawa, dia baru sadar. Di komputer itu, dari tadi USB itu telah menancap dan menyalin semua. Dia segera menyabutnya, tapi ternyata sudah terlambat. Ingat dua pemain yang tidak muncul sebelumnya? Mereka terlibat juga di rencana ini. Jadi misi mereka hari ini, menyiarkan secara luas melalui jaringan TV. Mereka membongkar kejahatan pengacara Min. Semua bukti-bukti yang ada disiarkan semuanya. Bukan hanya kasus Kwon Yo, tapi ada banyak kasus serupa sebelumnya. Situasi telah terbalik. Kota ini akan menghadapi badai opini publik yang mengejutkan. Pengacara Min akhirnya ditangkap. Dia dikirim ke penjara. Dan di sana ada Ma Deok-su. Di hari yang cerah, Kwon Yo bersama dengan rekan satu timnya. Dan dia seolah melihat ibunya menatap sambil tersenyum. Di akhir film, asisten wanita pengacara Min menelpon. Dia berkata, akan mencari orang untuk menggantikan pengacara Min. Ceritanya belum selesai. Kota ini juga akan dimanipulasi. Masih banyak kejahatan yang belum terekspos.
Banyak keluhan yang belum terselesaikan. Tapi kami juga percaya, akan ada lebih banyak Wonyo yang berani. Sekian review film kali ini. Silahkan untuk like, share, dan follow kami. Sampai jumpa, terima kasih.